Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sekarang kita akan belajar matematika untuk kelas 9 tentang materi kesebangunan. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih kesebangunan itu. Nah, kesebangunan itu ibaratnya gini. Kalian memiliki sebuah pas foto yang besar, kemudian ini diperkecil menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kesebangunan itu berarti pas foto yang besar dikecilin, jadi tetap fotonya foto kalian, tetapi memiliki proporsi yang sama antara sisi-sisinya gitu, sehingga kelihatan masih seperti aslinya, tapi hanya ukurannya yang diperkecil atau diperbesar. Nah, di sini kita langsung saja ada beberapa syarat kesebangunan untuk bangun datar di sini, khususnya persegi atau persegi panjang. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Jadi sebagai contoh begini, ada dua buah persegi panjang ABCD dan EFGH. Nah, apabila kedua bangun datar ini adalah sebangun, berarti perbandingan sisi-sisinya adalah sama, misalkan ya. Jadi perbandingan sisinya adalah sama. Baik, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh yang di sini ya. Ada dua persegi panjang ABCD EFGH dengan ABCD dan EFGH. Apabila kedua bangun ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya berarti harus sama ya. Kita lihat di sini, kita coba. Berarti perbandingan antara AB dengan EF yang ini AB dan EF yang ini. AB dan EF berarti AB dibandingkan dengan EF. Apa sih AB dan EF ini? AB ini adalah panjang untuk persegi panjang ABCD dan EF adalah panjang untuk persegi panjang EFGH. Kita bandingkan, adalah panjang AB adalah 4 dan panjang EF adalah 8. Berarti perbandingan AB dan EF itu adalah 4/8. 4/8 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Kenapa? Karena yang angka 4 kita bagi 4, yang ini kita bagi 4, dan yang angka 8 juga dibagi 4, sehingga bersisa 1/2. Selanjutnya untuk yang lihat lagi perbandingan untuk BC dan FG. BC itu ini, BC adalah tinggi untuk persegi panjang AB, dan FG atau GF adalah tinggi untuk persegi panjang EFGH. Nah, ini sama, kita bandingkan. BC ini adalah 2 dan FG ini adalah 4. Maka kalau kita perkecil pasti sama. 2 dibagi 2 adalah 1, dan 4 dibagi 2 pun adalah sama dengan 2. Berarti adalah 1/2. Yang ini 1/2, sama seperti yang ini. Kemudian kita lihat lagi CD. Kita lihat lagi CD dan GH. CD adalah sama, panjang untuk persegi panjang ABCD, dan GH adalah panjang untuk persegi panjang EFGH. CD ini adalah panjangnya 4 dan GH ini adalah 8. Kemudian kita perkecil lagi, yang atas bagi 4, yang bawah bagi 4, sehingga menghasilkan angka 1/2. Ini 1/2. Selanjutnya DA dan HE sama seperti tadi. DA adalah panjang untuk lebar untuk persegi panjang ABCD, dan EH atau HE adalah lebar untuk persegi panjang EFGH. Sehingga di sini kita bandingkan, AD adalah 2 dan EH adalah 4. Perkecil lagi, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2, sehingga menghasilkan 1/2, sehingga sama semuanya. Nah, ini setengah, ini 1/2, ini 1/2, ini 1/2. Jadi apa maksudnya?
Jadi sisi yang bersesuaiannya itu sama gitu, tidak berubah. Misalkan kita bandingkan antara kedua bangun itu sisi yang bersesuaiannya panjangnya misalkan, maka akan sama ya perbandingannya. Misalkan ini untuk ini ABEF kita bandingkan misalkan dengan ini, maka akan sama setengah. Kemudian CD per GH itu pasti sama dengan DA per HE yang ini, maka hasilnya adalah sama 1/2 dan 1/2. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa contoh. Perhatikan 3 gambar di bawah. Di sini ada 3 bangun, yang gambar 1 adalah persegi panjang, yang gambar 2 dan 3 adalah persegi gitu ya. Dari gambar di atas manakah yang sebangun? Kita bandingkan gambar 1 dan 2 misalkan. Kita bandingkan saja gambar 1 dan 2. Gambar 1 kita bandingkan ini untuk panjang 6 dengan yang berarti IJ kita bandingkan dengan MN misalkan ya. IJ kita bandingkan dengan MN, dan ini JK atau KJ kita bandingkan dengan ON. Di sini kita bandingkan dengan ON. IJ itu 6, ini 6. Kemudian kita bandingkan terhadap MN yang ini. MN di sini karena persegi berarti sama, panjangnya adalah 2, berarti 6/2. Kemudian kita bandingkan yang lebarnya adalah 2, yang ini 2 per sama di sini juga adalah 2. Nah, berarti kan 6 maaf dibagi 2, ini hasilnya adalah 3. Ini 3 titik-titik 2 bagi 2 1. Nah, berarti 3 itu tidak sama dengan 1. Berarti nilainya tidak sama. Karena tidak sama, berarti sisi-sisinya tidak bersesuaian, sehingga dikatakan gambar 1 dan 2 adalah tidak sebangun. Kemudian kita cek yang gambar 2 dan 3. Kita lihat di sini. Kita lihat, kita bandingkan yang MN, yang ini MN dengan QR. Berarti MN-nya 2 ini, dan QR-nya juga 3. Maaf, 6. Berarti MN 2 dan QR-nya 6. Karena bangunnya ini persegi, berarti sama ya. Ini 6, 6. Ini 3, ini 3 gitu. Kemudian kita bandingkan yang ON itu 2, yang ini ON. Kita bandingkan dengan RS atau SR. Berarti 2/6. Kita lihat, boleh kalian diperkecil atau tidak, tapi di sini sudah terlihat 2/6 titik-titik 2/6, berarti sama nilainya. Atau kalau kita perkecil 1/3, berarti sama dengan 1/3. Berarti sama nilainya. Berarti sisi yang bersesuaiannya adalah sama. Karena hasilnya sama, maka dikatakan gambar 2 dan 3 adalah sebangun gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Yang tadi adalah untuk bangun datar, kesebangunannya di sini adalah kita akan belajar untuk kesebangunan pada sebuah segitiga. Ada beberapa syarat kesebangunan untuk segitiga. Yang pertama itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama seperti tadi ya. Kalau alas dengan alas dibandingkan, misalkan kalau tinggi dengan tinggi, kalau sisi miring dengan sisi miring, itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaiannya juga harus sama besar. Jadi sudut-sudutnya harus sama besar. Kemudian dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dan sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar juga gitu ya. Kita lihat di sini. Ada dua segitiga PQR dan KLM. Jika kedua segitiga pada gambar tersebut sebangun, berarti kalau dikatakan di soal jika kedua segitiga tersebut sebangun,
berarti sisi yang bersesuaiannya pasti sudah sama gitu ya. PQ dijawab di sini. Tentukan panjang PR. Tentukan panjang PR yang ini. Tentukan panjang PR. Kita lihat dulu. Berarti sisi yang bersesuaian mana? Yang bersesuaian berarti PQ dengan KL gitu. ML dengan RQ dan PR dengan MK gitu ya. Itu sisi yang bersesuaian. Selanjutnya kita lihat saja di sini bahwa PQ itu PQ sama dengan 3KL. Dari mana PQ sama dengan 3KL? Berarti ini yang kita uraikan dulu. Misalkan seperti ini. Berarti PQ per KL itu sama dengan 21/7. Ini PQ, ini KL. Berarti PQ per KL sama dengan 21/7. Berarti dengan kata lain 21 dibagi 7 itu kan nilainya sama dengan berapa? Nah gitu kan, 21/7 nilainya sama dengan 3. Berarti perbandingan PQ dan KL itu sama dengan 3. Atau dengan kata lain PQ itu sama dengan 3KL gitu ya. Jadi dengan kata lain seperti ini. Kemudian QR sama dengan 3LM sama dengan 30 cm katanya. Dengan kata lain apa? Ya kita lihat lagi seperti tadi, perbandingan sisi-sisinya gitu ya. PR sama dengan 3MK sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Atau kalian bisa menggunakan cara seperti ini saja. Misalkan kalian bandingkan saja ini dengan ini gitu ya. Berarti dengan kata lain kalau kita ini disebut sebagai X, berarti X per MK itu kan nilainya 6 itu sama dengan, nah kalian bandingkannya mau dengan yang mana? Misalkan dengan yang ini dengan ini gitu ya. Berarti 21/7. 21/7 kan kita sudah tahu ini nilainya pasti 3 ya. Berarti X per 6 sama dengan 3. Dengan kata lain X sama dengan 3 dikali 6, hasilnya X sama dengan 18 cm. Kalau kita menggunakan cara yang perbandingannya adalah yang kita bandingkan dengan yang ini gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan dengan perbandingannya yang satunya lagi? Berarti kita bandingkan yang ini yang dicari X, kita bandingkan dengan yang bersesuaiannya adalah ini. Berarti X per 6 sama dengan, kita bandingkan dengan yang ini dan yang ini, 30/10. 30/10 kan masih sama, nilainya 3. Berarti X per 6 itu sama dengan 3. Berarti X sama dengan yang angka 6 pasti pindah ke atas ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti hasilnya adalah sama, bahwa panjang dari ini adalah sebesar 18. Walaupun kalian melakukan perbandingannya baik dengan PQ KL atau dengan RQ ML gitu ya. Contoh soal yang lain di sini ada segitiga PTXSR. Jadi PT adalah 3 cm, ST atau TS adalah 8 cm dan PR atau RP adalah 12 cm. Ditanyakan adalah panjang dari TX gitu ya. Nah, untuk lebih mudah kita coba misalkan dulu menjadi ini ada segitiga besar dan segitiga yang kecil. Misalkan ini adalah segitiga besarnya, segitiga PXR, dan ini adalah untuk yang kecilnya. Misalkan ini adalah segitiga TXR. Berarti kalau ini kita anggap sebagai sebuah segitiga yang sebangun, berarti memiliki sudut yang bersesuaian sama dan panjang sisi yang bersesuaian juga adalah harus sama.
Kita bandingkan dulu misalkan dari sini ya, dari yang kecil. Ini yang kecil nih, segitiga kecil dan segitiga besar. Ini yang kecil yang ini. Nah, kita lihat di sini adalah panjang untuk segitiga kecil adalah TX. Berarti kita tulis ini adalah TX per. Nah, kemudian panjang untuk segitiga yang besar adalah yang ini. Nah, ini adalah 3 ditambah panjang TX, berarti 3 per 3 tambah panjang TX. Kemudian kita bandingkan terhadap tingginya. Untuk segi tadi kita mulai dari segitiga kecil, maka tingginya juga kita bandingkan dari yang segitiga yang kecil juga, berarti adalah 8 yang ini. 8 per ini adalah tinggi yang besar, 12 per 12. Kita sudah tahu bahwa 8 per 12 bisa kita perkecil menjadi 2 per 3 dengan membagi angka di atas dan bawah dengan angka 4. Selanjutnya sudah seperti ini menjadi TX per 3 plus TX sama dengan 2 per 3. Kemudian kita kali silang saja 3 kali TX dan 3 plus TX kali 2. Hasilnya adalah 3 kali TX sama dengan 2 dikali 3 plus TX. 3 kali TX adalah 3 TX, kemudian 2 kali 3 yang ini, 2 kali 3 adalah 6, dan 2 kali TX artinya adalah 2 TX. Berarti 3 TX sama dengan 6 ditambah 2 TX. Kemudian pindahkanlah yang 2 TX ini ke ruas yang sebelah satunya lagi. Tandanya berubah dari positif menjadi negatif gitu ya. Menjadi di sini adalah 3 TX dikurang 2 TX sama dengan 6. Berarti karena di sini variabelnya sudah sama TX dan TX, berarti kalian tinggal kurangkan saja 3 dikurang 2 adalah 1. Atau kalian tulis saja TX sama dengan 6 cm. Nah, berarti panjang TX diketahui adalah sama dengan 6 cm.